Makanya ketika Soekarno dulu waktu sidang bilang saya mendapatkan kata Pancasila dari seorang sahabat, banyak orang menduga itu dari Yamin. Karena Yamin memang ahli bahasa. Nah, Adi Negoro itu kan waktu itu kuliah dengan nama Jamaluddin kan, karena kan orang Padang, bukan orang. Lu ini jangan pakai nama DJ lah, Jamaluddin lah, kurang keren lah kira-kira dalam bahasa gaulnya. Kenapa? Kamu harusnya namanya Adi Negoro. Biar kamu dikira orang Jawa, karena kita tahu pembacanya biar makin banyak orang Jawa, pembaca Jawa kan banyak gitu kan. Jadi duet antara Muhammad Tabrani dengan Adi Negoro itu menghasilkan sebuah konferensi yang kemudian memutuskan adanya Sumpah Pemuda pertama. Gitu. Nah, dari beberapa dokumen orang-orang antara inilah yang orang-orang yang PKI inilah mendesak kepada Bung Karno, ayo cepet bubarkan Aneta. Kemudian keluarlah pada tahun 62 itu instruksi Bung Karno untuk menyatukan Aneta dan Antara dan kemudian Adi Negoro dijadikan Dewan Pengawas. Jumpa lagi dengan LPDS Circle ya, podcast LPDS Circle. Podcastnya teman-teman LPDS. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sosok tokoh pers Indonesia Adi Negoro, karya jurnalistik dari Cak Bas. Ya, Cak Bas ini adalah pengajar LPDS. Beliau mantan wartawan Tempo selama 30 tahun dan sekarang aktif di LPDS. Terakhir, LPDS meluncurkan buku tentang Adi Negoro, judulnya Melawat ke Talawi, Tapak Langkah Wartawan Adi Negoro. Nah, Adi Negoro ini adalah tokoh wartawan Indonesia yang didedikasikan untuk jurnalistik Indonesia yang selalu digunakan oleh PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, memberi penganugerahan pada setiap tahunnya, yaitu penganugerahan Adi Negoro, ya, jurnalistik Adi Negoro. Siapakah Adi Negoro dan bagaimana sepak terjangnya di Indonesia? Makasih Bung Jainal. Memang waktu itu saya jauh sebelumnya sudah memberikan ide atau sudah meminta untuk beberapa teman untuk ikut bergabung dalam penulisan buku Melawat ke Talawi, ya. Yang praktis sebetulnya boleh saya katakan memang hampir seluruhnya saya tulis, yang buat diri. Kenapa? Karena saya menganggap ini seorang tokoh yang luar biasa di dalam dunia pers Indonesia. Dia pernah dianugerahi sebagai perintis pers Indonesia. Tapi sayangnya banyak orang tidak tahu, ya. Ini adalah menurut saya sebuah generasi terakhir dari mahasiswa Stovia yang membuat pers. Jadi Stovia itu merupakan sekolah kedokteran yang menjadi gerakan intelektual mahasiswanya membuat pers. Jadi jauh sebelumnya itu bukan gerakan intelektual, ya, karena ingin saja gitu. Tapi kalau anak-anak Stovia ini mereka memang ingin buat pers atau media. Dan Adi Negoro adalah salah satunya. Nah, Adi Negoro ini sebetulnya adik tiri dari Muhammad Yamin. Ya, jadi waktu saya di Tempo, saya juga bersama teman-teman Tempo, saya menjadi proyek officernya PO untuk membuat sebuah buku dari pahlawan Yamin, ya, bagaimana kiprahnya di dalam kemerdekaan Indonesia. Dan Yamin adalah kakak tiri dari Adi Negoro. Jadi lengkaplah saya sudah membuat 2 buah buku yang bersaudara, yang mereka sama-sama dari Talawi. Talawi itu top Mas. Terima kasih. Talawi itu sebuah kota kecil, sebuah kecamatan terletak 100 km dari Sawah Lunto. Iya. Ini 2 bersaudara ini karakternya berbeda. Kalau Yamin ini menurut saya orang yang tergila-gila pada Nusantara, ya, Yamin. Nah, Yamin ini saat mula-mulanya ini dia kan kita kenal budayawan, ya, yang sangat menyintai Sumatera, sehingga dia membuat banyak puisi-puisi tentang Sumatera, Pulau Andal segala macam. Tapi belakangan kemudian dia berubah, dia bukan hanya mencintai Sumatera, tapi juga mencintai keindonesiaan, mencintai Melayu, dan dia sangat juga mengagungkan tentang budaya Jawa. Dan saya kira juga punya cita-cita punya istri Jawa dan tercapai cita-cita itu, ya, tercapai. Dari idealis sampai yang emosionalnya dapat, ya. Dapat, betul. Nah, adiknya ini bukan tipe Yamin. Kalau Yamin tuh bedak-bedak, Adi Negoro tipe yang tenang. Kalau Yamin sekolahnya pindah-pindah, dia pernah sekolah di Bogor di perkebunan, kemudian hukum,
kalau Adi Negoro langsung kepada sekolah kedokteran. Jadi yang ini tidak fokus, yang Yamin tidak fokus sekolahnya. Yamin pernah sekolah pertanian di Bogor, pernah bahasa di Solo. Dia ini sangat mencintai bahasa. Sangat mencintai. Dan dia berani mengeluarkan uang sendiri untuk kursus bahasa Jawa Kawi sama Purwacaraka. Pecinta bahasa ya. Betul. Makanya ketika Soekarno dulu waktu sidang bilang saya mendapatkan kata Pancasila dari seorang sahabat, banyak orang menduga itu dari Yamin. Karena Yamin memang ahli bahasa. Nah, Adi Negoro adiknya ini cuma 1 tahun bedanya. Kalau Yamin lahirnya tahun 103, ini Yamin 1901. 2 ini 103. Nah, Adi Negoro kemudian sekolah kedokteran. Nah, di sekolah kedokteran itu Stovia itu sekolah kedokteran yang khusus buat orang-orang Indonesia pribumi yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Yang waktu itu dibuat karena pemerintah Belanda kekurangan dokter untuk memerangi penyakit-penyakit terutama menular di Indonesia Jawa. Maka dibukalah sekolah kedokteran. Lah masuklah tokoh-tokoh kebangkitan kita. Termasuk mungkin kita dengar Tirto Adi Suryo. Kemudian ada Sutomo, Bung Tomo. Kemudian ada terakhir adalah Adi Negoro. Nah, Tirto itu nasibnya sama dengan Adi Negoro, tidak lulus. Tirto Adi Suryo kemudian kemana-mana kita tahu, kemudian dinovelkan oleh Pram Mudia dengan judul Anak Semua Bangsa segala macam, Tirto Adi Suryo ya. Nah, kalau tidak lulus karena Tirto kemudian membuat banyak media kemudian tragis akhirnya. Dia meninggal dalam keadaan banyak utang. Kalau Adi Negoro di tengah-tengah sekolahnya dia memutuskan jadi wartawan. Nah, kenapa jadi wartawan? Karena dia juga terpengaruh banyak tulisan dari wartawan-wartawan. Nah, menurut saya salah satu yang sangat mengaruhi dia jadi wartawan adalah tulisan Abdul Rifai. Abdul Rifai itu seorang dokter yang kemudian sekolah lagi di kedokteran di Belanda. Jadi Abdul Rifai itu adalah dokter pertama, mungkin S2 pertama kedokteran orang Indonesia, orang Melayu waktu itu. Nah, Abdul Rifai itu di Belanda itu dia membuat sebuah media namanya Pewarta Holland apa begitulah. Jadi bahasa Melayu. Nah, selain itu dia sering mengisi tulisan-tulisan di surat kabar di Indonesia, di Batavia ya. Ada Pewarta Deli. Cahaya India. Bukan Pewarta Deli, Panji Pustaka gitu, Bintang Timur gitu. Nah, isinya adalah soal-soal bagaimana menjadi penulis yang baik, bagaimana Indonesia merdeka. Nah, si Adi Negoro ini terpikat tulisan itu. Terinspirasi dari situ ya. Nah, Adi Negoro itu kan waktu itu kuliah dengan nama Jamaluddin kan, karena kan orang Padang, bukan orang Jawa. Jadi nama lengkapnya siapa? Jamaluddin? Sebenarnya Jamaluddin aja. Karena panggilannya Udin ya, karena ada nama belakang nama bapaknya lah ya, tapi cuma Jamaluddin gitu ya. Nih. Di mana dia pertama kali menulis di surat kabar? Nah, dia ini pertama kali menulisnya di sebuah media namanya Cahaya India. Cahaya India itu punyanya Datuk Temenggung, juga sama-sama orang Sumatera. Jadi ada geng Sumatera waktu itu. Ternyata ya. Geng Sumatera tuh keren, pinter nulis, pendidikannya tinggi. Ya betul. Dan si Temenggung itu kan punya koran Cahaya India. Dia sering ngumpulin teman-teman anak Sumatera itu ya untuk diskusi segala macam. Cahaya India itu sebuah media yang terbit 2 minggu sekali. Tapi itu terbit di Padang aja atau di Pulau Jawa juga? Di Batavia. Batavia ini majalah, tapi kemana-mana kan gitu. Nah, kemudian disitulah kemudian si Adi Negoro punya waktu Jamaluddin untuk mengisi itu. Dia inisialnya DJ kan, Jamaluddin. Pasar pembacanya waktu itu siapa? Pasar pembacanya terutama ya orang-orang kelas menengah, priayi di Jawa, Pulau Jawa, Batavia. Pulau Jawa ya, artinya lebih banyak konsentrasinya di Jawa. Betul. Nah, saya dengar bahwa ketika dia menulis di Cahaya India ini, namanya itu awalnya Jamaluddin, tapi berubah nama penanya menjadi Adi Negoro. Itu ceritanya bagaimana, Mas? Oh, begini ya. Jadi suatu ketika selalu menulis itu. Nah, kemudian si Datuk Temenggung itu kan sering mengumpulkan anak-anak Sumatera di rumahnya diskusi lah. Ini kan Datuk ini kan orangnya mungkin dia anak-anak kedokteran traktir makan-makan gitu lah. Nah, suatu ketika kemudian datang ke dia menghadap ketemu manggil si Jamaluddin, Din kira-kira. Lu ini jangan pakai nama DJ lah, Jamaluddin lah, kurang keren lah kira-kira dalam bahasa gaulnya. Kenapa? Kamu harusnya namanya Adi Negoro.
biar kamu dikira orang Jawa. Iya. Karena kita tahu pembacanya biar makin banyak orang Jawa. Ya, pembaca Jawa kan banyak gitu kan. Oh gitu ya. Menjadi lebih dekat. Jadi di dalam news value itu salah satunya kan ada kedekatan dengan pembaca. Mungkin itu yang disasar ya. Betul. Ya kan? Ada kedekatan dengan pembaca sehingga setiap penulis yang misalnya satu suku misalnya dengan pembaca maka akan menarik pembaca lebih banyak lagi. Betul. Mungkin itu Ya. Nah perlu diketahui waktu itu Datuk Temenggung dia udah mengubah namanya. Nah, Datuk Temenggung namanya siapa, Mas? Lebih keren lagi, Notonegoro. Notonegoro. Namanya Datuk Temenggung, nama penanya menjadi Notonegoro. Mengatur negara. Notonegoro. Ini Adi Negoro. Adi Negoro. Artinya Adi Negoro? Ya Adi itu kan luar biasa besar negara itu. Negara yang luar biasa. Nah sejak itulah dia memakai nama Adi Adi Negoro. Sejak itu ya. Oke. Ini pengalaman dia di dalam negeri masih sebatas menulis gitu kan, menuliskan artikel di beberapa media-media di. Kemudian informasinya Adi Negoro ini juga ternyata meliput atau melakukan perjalanan ke Eropa. Betul. Perjalanan jurnalistiknya. Nah tapi sebelum ke situ Bang Jad ada yang menarik. Jadi kalau kita bicara sebuah pemuda itu harus tahu bahwa penggagasnya para wartawan loh. Tuh. Ya. Ingat tuh wartawan ya. Jadi Benar-benar. pada tahun 25 itu ada namanya Muhammad Tabrani. Ini wartawan media namanya Hindia Baru. Ini wartawan. Dia menggagas sebuah konferensi Jong Java segala macam. Nah, dia itu sebagai ketuanya, Adi Negoro sebagai sekretarisnya. Nah, jadi duet antara Muhammad Tabrani dengan Adi Negoro itu menghasilkan sebuah konferensi yang kemudian memutuskan adanya Sumpah Pemuda pertama. Oh, Gitu. jadi kalangan wartawan itu pengumpul idenya ya? Betul. Nah, Sumpah Pemuda waktu itu belum namanya Sumpah Pemuda. Namanya adalah Kerapatan Besar Pemuda. Kerapatan Besar Pemuda. Itu Iya. tahun 26. Itulah kemudian Cikal bakalnya Sumpah Pemuda. yang tahun 28. 28. Nah, ini keren ini. Jadi waktu Sumpah Pemuda tahun 26 itu ada Jong Java, Jong Sumatera, termasuk Muhammad Yamin pidato. Tapi di situ belum tercapai kesepakatan apa nama organisasinya. Di mana posisi Adi Negoro saat itu? Sekretaris. Oh, sekretaris Jadi dia. sekretaris panitia yang menyeleksi siapa yang pidato-pidato. Oh, dia penyeleksinya. Betul. Nah, waktu itu Muhammad Yamin juga pidato. Muhammad Yamin menyarankan apa? Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Itu maksud. Padahal waktu itu Muhammad Tabrani udah bilang sebaiknya bahasa Indonesia bahasa pergaulan. Bangsa, namanya bahasa pergaulan bangsa. Belum ada kesepakatan. Barulah nanti pada tahun 1928 Sumpah Pemuda kedua tercapailah kesepakatan bahasa Indonesia. Tapi waktu 28 itu Masih bahasa Melayu. ya, maksud gini, waktu Sumpah Pemuda tahun 1928 itu si Adi Negoro dalam posisi melawat ke Eropa untuk belajar jurnalistik. Jadi si anak ini kan kira-kira di akhir kuliahnya itu kemudian memutuskan, oke, jiwa saya kok menjadi wartawan lebih baik gitu. Kemudian dia sekolah lah kemudian ke bukan sekolah, bertualang saya kira itu ke Eropa ya, naik kapal selama hampir 3 minggu untuk kemudian di sana sekolah soal peta, soal jurnalistik, sosiologi segala macam di kampus-kampus di Jerman. Mas, sebelum kita lanjut bagaimana petualangannya ke Eropa, ini zaman dulu loh ya. Ini kan berarti dia naik kapal berbulan-bulan di kapal. Bekalnya itu dari mana? Apakah dia membekali diri saat bertualang ke Eropa itu bersumber dari hasil-hasil tulisannya, honor-honor tulisannya kira-kira begitu, atau ada sumber tabungan lain? Ya, jadi dalam literatur yang salah satu riset saya memang ada uang dari hasil dia, mungkin dari orang tuanya ya, kemudian dari hasil menulis. Tetapi ketika kemudian saya wawancari anaknya, jadi dalam penulisan buku ini saya mewawancari anak-anaknya udah sepuh-sepuh ya. Ada anaknya namanya Uni Nita itu umurnya hampir 87 tahun ya. Kemudian saya wawancara lagi keponakannya yang pernah ikut Adi Negoro ke Medan tuh umurnya udah 98 tahun. Waktu itu bercerita Adi Negoro pada anak-anaknya, sebetulnya waktu dia ke barat, ke Jerman segala macam. Itu dia juga di kapal juga bekerja apa saja supaya mendapat bekal cukup itu. Jadi mengepel segala macam itu. Iya. Cuma di sini kan yang membuat dia salah satu juga terkenal karena selama pelayarannya itu kan dia menulis tentang apapun. Yang kemudian dibukukan dengan judul buku Melawat ke Barat
yang dinilai sebagai sebuah tulisan perjalanan pertama seorang wartawan Indonesia. Oh iya, jadi selama dia perjalanan ke Eropa itu mengirim tulisan-tulisannya di sepanjang perjalanan itu kan ke media-media di Indonesia. Iya, jadi dia selama perjalanan menulis sampai pada setiap kesempatan berhenti di sebuah tempat atau kemudian sampai Jerman, dia mengirim tulisan-tulisannya ke media-media, tiga media. Pewarta Deli ya pertama, kemudian Panji Pustaka di Batavia, dan Bintang Timur. Ya. Dari situ namanya semakin terkenal dong ya. Sebagai seorang wartawan yang itu kan jarang sekali tentu saat itu. Wartawan yang keliling dunia, itu kan keliling dunia lah itu kan pada saat itu. Tentu menjadi sesuatu yang besar sekali namanya. Ya. Tapi kenapa Mas kalau kita kembali ke zaman sekarang ini hampir semua saya katakan lah pasti sangat sedikit teman-teman wartawan terutama yang era laptop dan era gadget sekarang ini mengetahui nama Adi Negoro. Kenapa begitu nama itu begitu kurang terdengar gitu? Saya menduga pertama memang saya tidak menyalahkan, tapi mungkin juga sangat sedikit buku-buku tentang Adi Negoro ya. Ada beberapa buku, tapi menurut saya mungkin tulisannya mungkin terlalu berat atau gimana. Dalam buku yang saya tulis ini kan penyajiannya kira-kira kalau mengikutin moto Tempo ya enak dibaca dan perlu lah ya. Karena juga ada reportase ke Talawi tempat kelahirannya, ada reportase ke orang-orang yang dekat dengan dia, ke rumahnya, tempat dia bagaimana, ke kantor Antara, karena dia bekerja di Antara. Kan ini kan salah satu juga tokoh yang kemudian memimpin Aneta dan kemudian disingkirkan karena ketika itu Antara dikuasai oleh kelompok katakanlah Partai Komunis waktu itu. Pers Biro apa waktu itu? Aneta. Pers Biro Aneta. Ya, jadi waktu itu kan Adi Negoro setelah pulang setelah ketika membuat peta di Belanda kan kemudian dipanggil oleh pamannya ya, ponakannya itu untuk memimpin Aneta. Aneta itu sebuah kantor berita milik Belanda yang luar biasa kuatnya waktu itu ya. Itu luar biasa. Nah, ketika itu Aneta itu diambil oleh orang-orang Indonesia, kemudian dibuatlah kantor berita. Sementara waktu itu sudah ada Antara gitu loh. Iya. Tapi itu digabung kalau nggak salah ujung-ujungnya dengan Antara itu bergabung. Betul. Nah, waktu itu Aneta itu dituduh oleh kelompok-kelompok media, terutama kelompok media kiri punyanya PKS sebagai ini kantor beritanya Adi Negoro, ini kantor berita yang pro Belanda. Karena kebetulan ada beberapa ujung pemimpinnya itu adalah bekas tokoh-tokoh Masyumi, dan waktu itu Masyumi kan dibubarkan oleh Bung Karno gitu. Jadi kambing hitamnya. Jadi kemudian melalui surat kabar pemuda orang-orang PKI mendesak Bung Karno harus membubarkan Aneta. Aneta harus dilebur ke Antara, kira-kira gitulah. Nah, ini Oke, berarti terjadi digabung tuh, dikolaborasikannya Aneta kemudian dengan Antara dilebur menjadi satu, menjadi Antara. Sementara posisinya Adi Negoro ketika dilebur itu posisinya di mana? Kan sempat menjadi pemret segala macam. Betul. Waktu di Aneta kan dia menjadi pemimpin redaksinya lah yang segala kebijakan, dan dia ini kan wartawan dengan visi memang media itu buat kepentingan publik itu loh. Membela rakyat kecil itu visi Adi Negoro itu ya. Nah, dia tidak apa-apa kalau digabung dulu ya, tetapi gabungan itu adalah untuk memperkuat. Tetapi sementara teman-teman atau kelompok kaum komunis inginnya kan membubarkan Aneta yang dianggap sebagai penghalang. Dan waktu itu memang kelompok komunis sudah menguasai Antara. Bahkan kaum Antara itu pada tahun 65 itu sudah merencanakan sebuah kongres besar-besaran semua wartawan Antara itu. Ya. Jadi ada beberapa tokoh yang merah, yang PKI yang sudah menguasai Antara. Nah, dari beberapa dokumen orang-orang Antara inilah yang orang-orang yang PKI inilah mendesak kepada Bung Karno, ayo cepet bubarkan Aneta. Kemudian keluarlah pada tahun 62 itu instruksi Bung Karno untuk menyatukan Aneta dan Antara, dan kemudian Adi Negoro dijadikan Dewan Pengawas. Posisinya sebagai Dewan Pengawas. Tapi dalam kaitan itu juga kemudian jabatannya sangat-sangat tidak ada apa-apanya. Jadi ibaratnya bagian litbang ya, kemudian dia diberi sebuah kantor yang sangat kecil. Jadi saya sempat wawancara dengan anaknya bilang pernah suatu ketika dia datang ke kantor bapaknya dan bapaknya nggak suka kedatangan anaknya. Kantornya berantakan dan segala macam, buku-buku nggak karuan, karena bapaknya mungkin saya kira tidak ingin anaknya melihat
bagaimana perubahan dari bapaknya yang sebelumnya seorang wartawan besar Iya. ke luar negeri kemana-mana ketemu punya ruangan besar di kantor Anita, tiba-tiba ketika di antara kantornya kecil di belakang dan kemudian lampunya redup. Bapaknya nggak suka Divisinya didatangkan. divisi arsip ya apa? Dia semacam leadbank arsip. Leadbank itu, arsip. ya. Oke. Gitu. Saya kira sosok Adi Negoro yang saya kira cukup seharusnya bisa menginspirasi teman-teman wartawan saat ini. Apa yang bisa diambil pelajarannya, Mas Cak Bas? Ada beberapa hal ya. Pertama saya kira adalah dari segi jurnalistik mungkin kita perlu belajar tentang akurasi, detail. Jadi kelebihan Adi Negoro ketika dia menulis ada detail. Dia memasukkan unsur-unsur referensi riset. Ketika dia ke barat, dia nulis buku barat kan naik kapal Tambora. Iya. Di setiap kota, kalau dia nulis sebuah kota katakanlah Singapura, dia kan nulis tentang Raffles misalnya, dia sangat rinci menceritakan apa itu Singapura, bagaimana kelahirannya, siapa orang-orang di baliknya, gimana sejarahnya. Nah cerita-cerita gini ternyata sangat menarik buat pembacanya di Panji Pustaka, dan itu yang membuat kemudian majalah Panji Pustaka sangat laris. Kalau dia bercerita tentang sebuah kota di Eropa, dia cerita kebudayaannya dan dia menyandingkan Dengan kebudayaan di Indonesia. Iya, dia menyandingkan misalnya, kultur orang sebuah kota di Prancis ini hampir sama dengan kultur orang Sunda misalnya, sama-sama suka dengan baju-baju keindahan, dan itu menarik betul. Dan yang selalu dia tidak tinggalkan, dia selalu menulis tentang media. Misalnya dia nulis di Paris ini ada berapa puluh media, terbit pagi, siang, malam. Di Belanda ada berapa ratus media, terbit pagi, siang, malam. Sementara di Batavia berapa? Dia selalu banding-bandingkan gitu. Karena itulah maka Adi Negoro dia kan pernah berpolemik dengan Sultan Takdir Ali Shah Dana. Ali Shah Dana. Waktu itu kan SDA terkenal dengan bahwa kita harus mengacu ke Barat. Kebudayaan Indonesia itu harus mengacu ke Barat. Mungkin ya. Karena dia tahu di Barat juga seperti apa. Betul, Mas Jatun tahu kita dulu kan ada polemik kebudayaan luar biasa. Adi Negoro juga terlibat polemik itu, tapi Adi Negoro bilang bukan mengacu, kita harus belajar ke Barat, studi ke Barat untuk mendapat nilai yang bagus itu untuk kita majukan Indonesia gitu. Itu. Satu lagi Mas, Adi Negoro ini salah satu wartawan yang mungkin zaman dulu itu rujukan atau wartawan yang juga punya keahlian kartografi ya, bisa membuat peta gitu kan, karena terutama zaman dulu mungkin media dengan ada unsur gambar, terutama petanya itu kan menjadi lebih menarik. Nah ini juga mungkin pelajaran bagi kita teman-teman wartawan sekarang untuk bagaimana membuat media yang kelihatannya lebih eye catching, lebih menarik disukai pembaca. Kalau dulu dengan gambar sudah cukup, dengan pasang peta sudah cukup. Kalau sekarang kira-kira apa Mas? Nah itu. Jadi ini kan cerita ketika Adi Negoro pulang dari Eropa kemudian ditawari untuk menjadi pemret di Pewarta Deli. Jadi Pewarta Deli itu koran Melayu di Medan pertama yang berbahasa Melayu. Ini koran kemudian besar betul nih Pewarta Deli. Nah Adi Negoro kemudian diminta untuk menjadi pemimpin redaksinya di Pewarta Deli. Pewarta Deli ya. Nah disitulah kemudian dia berkenalan dengan Hamka. Hamka waktu itu juga seorang pemret di sebuah majalah Islam. Nih Hamka dengan Adi Negoro bersahabat. Beda dengan Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin dan Hamka ini bertengkar. Meskipun bersaudara jadi. Ya sama-sama dari Sumatera Barat. Jadi Muhammad Yamin ini ketika mau meninggal, ini situasinya dia dalam keadaan bertengkar dengan Hamka, sehingga kemudian dia meminta supaya salah satu seorang atau saudaranya memanggil Hamka datang ke rumah sakit. Ini cerita akhir hidup Muhammad Yamin ya. Sehingga di situ kemudian Muhammad Yamin minta maaf pada Hamka, kemudian Hamka bilang maafkanlah, saya maafkan, kemudian baru kemudian Yamin meninggal. Tapi kalau adiknya ini bersahabat dengan Hamka sehingga ketika Adi Negoro meninggal, Hamka lah yang kemudian mendoakan di atas pusaranya Adi Negoro di karet gitu ya. Nah tadi soal infografis. Jadi menurut saya memang waktu itu Adi Negoro sempat sekolah kartografi ya, ilmu membuat peta itu di Jerman. Sehingga ketika dia kemudian memimpin harian Pewarta Deli itu waktu itu terjadilah Perang Dunia Pertama. Nah setiap pelaporan cerita tentang perang itu Adi Negoro ada petanya.
Ya. Jadi misalnya pasukan Jerman udah di mana, pasukan Prancis di mana, sampai mana kemenangannya. Iya, iya. Saya bayangkan tuh mungkin ada berapa pasukan berapa ribu, dan itu ternyata menarik betul sehingga koran tuh laris betul. Saya bayangin sekarang mungkin infografis namanya kira-kira ya, Iya, infografis. iya. Nah ternyata itu yang membuat, dan itulah kelebihan Adi Negoro dalam soal membuat peta. Dia ini kan orang pertama yang membuat peta Indonesia dan peta dunia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi pembuat peta Indonesia pertama dan dunia bahasa Indonesia pertama itu bukan wartawan, bukan seorang apa kata ahli, Iya, itu iya, bukan iya. seorang jurnalis. Jurnalis gitu. ya. Iya Menarik itu sekali. menarik. Gitu. Itulah salah satu banyak hal ya. Dan juga dia ini orang pertama ya, orang pertama yang membuat istilah bahasa Indonesia. Ya. Karena apa? Karena dia ini terlibat di dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 38. Jadi setelah 10 tahun setelah Sumpah Pemuda 108, ada Kongres Bahasa Indonesia itu di Solo. Adi Negoro itu juga salah satu penggagasnya. Di situ dia membawakan makalah yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Persurat Kabaran itu tahun 38. Sudah ada bahasa Indonesia dalam persurat kabaran Itu, sampai ke situ ya. Sampai situ. Itu pikirannya. belum Indonesia merdeka. Dia membahas bahwa media itu bertanggung jawab tentang bahasa, perkembangan bahasa itu. Nah, itulah Kongres pertama Bahasa Indonesia, dan kemudian Kongres keduanya itu tahun 1950 di Medan. Adi Negoro datang juga, dia diminta perasaan ini juga membawakan makalahnya. Iya, iya. Di situ dia berpidato tapi lebih maju lagi. Waktu itu kan sudah terjadi revolusi, adanya RRI radio segala macam. Adi Negoro kemudian menyatakan bahwa bahasa radio pun itu ikut mempengaruhi perkembangan zaman gitu. Bahasa radio. Jadi dia menyoroti soal pemakaian bahasa radio. Belum ada TV, TV saya kira belum ada. Iya. Jadi bahasa lagi radio lagi top loh waktu itu ya. Kalau sekarang kan online, waktu itu mungkin RRI radio lah. Dia menyoroti bahwa tanggung jawab seorang penyiar segala macam itu adalah pada bahasa dan penting. Karena itu menurut dia media cetak, bahasa jurnalis itu sangat penting untuk menjaga sebuah kesatuan bangsa dan kebudayaan bangsa. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah bicara itu dia. Bagaimana kalau dia melihat sekarang ya? Persurat kabaran media sekarang mungkin sudah Iya, mungkin kalau dia melihat sekarang, saya kira dia tetap seperti banyak wartawan-wartawan yang bagus ya, tetap ingin supaya bahasa sebuah media itu tetap bertanggung jawab untuk menjaga kebudayaan ya. Tetap jangan yang mengaco-ngaco merusak bahasa Indonesia sendiri. Memang bahasa itu mengikuti zaman, tetapi ada tanggung jawab jurnalis ya, ada tanggung jawab media, ada tanggung jawab wartawan untuk menjaga kebudayaan, menjaga bahasa. Dia bilang itu poin-poinnya bahwa wartawan itu bertanggung jawab betul pada bahasa. Ibaratnya sekarang kita bilang bahwa bahasa adalah mahkota wartawan, itu betul. Dia sudah bilang itu bahwa tanggung jawab bahasa itu adalah pada wartawan juga. Berarti wartawan itu punya tugas untuk menjaga bahasa Indonesia gitu loh, Bang Jepin. dia lebih bicara pada hal-hal keredaksian sih ya sebenarnya Adi Negoro ini ya. Ya, Keredaksian bagaimana misalnya menjaga independensi wartawan gitu. Bagaimana wartawan harus akurat, bagaimana bahasanya gitu kan. Tapi bagaimana misalnya tentang dia pernah menjadi pemret. Tugas sebagai pemret itu kan tidak sekedar dari sisi keredaksian kalau zaman sekarang ya. Tentu pemret juga akan menjadi penanggung jawab sebagai keberlangsungan usaha di sebuah media. Nah, posisi dia pada saat itu seperti apa? Apakah ada garis api antara pemret dengan pemimpin perusahaan media atau bagaimana, Mas? Dia kan pemret, jadi dia menurut saya melakukan dua hal sekaligus. Pertama adalah dia menulis dan menulis opini, dan dia lobby. Ini lobbynya jago, lobby betul. juga ya? Lobby jago, hubungannya bagus betul, sehingga dia punya banyak teman misalnya waktu di Medan itu dia sempat dicalonkan menjadi salah satu anggota Dewan Kota. Sempat dia. Anggota Dewan Kota tuh kalau sekarang DPRD mungkin ya? Mungkin semacam itulah ya. Karena itulah ketika Jepang masuk, semua media kan ditutup. Iya. Tapi dia nggak lolos ya, malah lolos. Bahkan dia diberi tanggung jawab untuk memegang namanya
mungkin namanya Shimbun ya, media Jepang Shimbun yang ada di Sumatera. Waktu Sumatera itu Shimbun kalau nggak Sumatera salah. Shimbun betul. Sumatera Dia Shimbun. megang itu. Kan hanya ada Jawa Shimbun. Jadi Iya, semua media ditutup termasuk punyanya Hamka, tapi ada media Sumatera Shimbun yang Adi Negoro lah menjadi pemimpin redaksinya. Disitulah kemudian dia juga diangkat sebagai anggota Jones Hake itu ya, semacam wakil rakyat yang kemudian ya untuk apa ya, wakil lah rakyat itu. Akhirnya dipercaya Jepang. Itulah yang kemudian membuat dia kemudian ke Bukit Tinggi, dan ketika Indonesia merdeka dia ditunjuk oleh Bung Karno sebagai wakil pemerintah RI menjadi kepala jawatan atau kepala bidang pengambil alihan dan penerangan ya, yang membuat kemudian dia mendapat ini kan pangkat kolonel Tituler. ya, Tituler. pangkat letkol ya, Letkol, ini pakai seragamnya ini itu. Iya. Satu hal produktivitas. Jadi saya wawancara sama anaknya. Jadi dia punya anak 5 ya, 2 yang masih hidup. Dan dia bilang sama anaknya bahwa dia yakin betul bisa hidup dari menjadi wartawan dan menulis. Jadi dia menulis banyak buku ya, sampai akhir hayatnya ada 25 buku yang untuk menghidupin keluarganya. Jadi betul-betul penghidupannya dari menulis. Dari menulis saja. Menulis berbagai macam hal. Iya. Ada peta, ada sastra, itu dia menulis buku. Jadi kata anaknya, kalau bapak ayah ini sudah masuk ruang kerjanya itu sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu baru selesai, dan dia kuat minum kopi dan merokok. Saya kira itu yang buat jantungnya lemah kemudian terkena serangan jantung. Meninggal tahun berapa ya? Dia Usia meninggal berapa? Usia 62 ya, sekitar tahun 67 ya, itu meninggalnya. Iya. Karena itu, dan anaknya mengakuin, menurut anaknya yang saya wawancara itu ya, Uninita, sekarang umurnya udah 86 tahun, bapaknya itu sehari itu mungkin minimal 8 cangkir kopi sama rokok itu ya. Ini yang nggak baik di rokoknya nggak baik juga. Ngopi sekali-sekali boleh, tapi kalau 10 cangkir ya janganlah. Kalau rokok ya udahlah. Ini yang membuat kita tahu wartawan kan menulisnya oke, tapi mungkin merokok dan kopinya harus dikurangi. Iya, dikurangi lah ya. 2 cangkir, 3 cangkir, jangan 8 cangkir juga. Itu memang anaknya ini bilang bahwa bapaknya sangat kuat rokok dan kopi. Dan tapi itu diimbangi dengan menulis juga ya, kuat. Ya, itu kuat kalau juga. kita banyak terbalik. Gimana? Merokok dan kopinya banyak, tapi nulisnya kurang banyak. Atau tulisnya nggak jadi ya. Baru ulit sudah selesai Kopi lagi, ngerokok lagi. Ide nggak jalan, keluar lagi ngerokok, akhirnya nggak jadi. Nah itu, ini pelajaran nih, jangan sampai begitu. Betul, 1 pak rokok habis, tulisan nggak jadi. Ini teman-teman, ini yang nggak benar ya. Oke, iya. Jadi oke, catatannya apa Pak? Cak Bas tentang sosok Adi Negoro ini secara umum dari awal sampai akhir dari pembicaraan kita ini. Kalau buat wartawan, artinya buat kita ya jurnalis ya, yang kita bisa contoh adalah kerja keras ya, kemudian idealisme. Saya kira wartawan itu idealis. Idealis itu artinya kita ya tegak dan mencang-mencong loh. Karena memang wartawan itu buat publik ya. Tidak mengejar kekayaan, tetapi bukan berarti kita menafikan, tapi pada akhirnya akan ikutin kita. Ikut sendiri ya. Artinya Adi Negoro juga demikian kan, dia punya keterampilan menulis, dia menulis macam-macam, akhirnya bukunya dibeli orang. Dan menurut saya dalam ukuran wartawan juga dia tidak miskin menurut saya. Dan buktinya apa ya? Fokus itu ya, betul. fokus ya. Karena punya rumah di Menteng kan, rumah betul. Bang Jad di Bekasi. Kasih apa? Agak jauh lagi kan, Cikarang. Rumah saya Bogor, agak pelosok Bogor. Dia dengan jadi wartawan juga punya rumah di Menteng lagi. Di Menteng. Simbol itu ya. Simbol 2 mungkin rumahnya. Artinya apa? Kerja kerasnya menghasilkan uang dari menulis itu. Itu menurut saya contoh ya. Kemudian soal konsistensi. Nah, ketika dia dituding sebagai orang PKI komunis, dia melawan. Bukan, dia bilang. Aneta itu bukan kantor berita pro Belanda, tidak. Karena itulah sebetulnya yang menawarkan dia pulang ke Indonesia itu namanya BM Dia. Iya. Merdeka. Nah, itu kan udah tokoh waktu itu PM Dia nulis surat ke Adi Negoro di Belanda. Karena waktu itu Adi Negoro sedang membuat peta kan. Adi Negoro bilang, BM Dia nulis Pamanda harus pulang, Pamanda harus memegang Aneta karena kami tahu hanya Pamanda yang bisa. Adi Negoro bilang, Adi Negoro nggak langsung mengiyakan, tapi dia bilang berkali-kali itu surat menyurat,
ya antara Adi Negoro sama BM Dia sampai kemudian Adi Negoro bilang oke, saya pulang, tetapi saya harus punya katakanlah punya hak untuk mengendalikan sesuai apa yang saya inginkan, dan itu diiyakan oleh BM Dia. Karena itulah ketika kemudian pulang ke Indonesia dan kemudian memegang Aneta, kantor berita itu Adi Negoro punya hak penuh untuk mengendalikan. Nah, Aneta waktu itu sudah punya langganan hampir 100 lebih surat kabar ya. dan nggak ada subsidi. Sementara Antara kan disubsidi oleh negara, kira-kira gitu. Iya. Jadi memang Aneta ini dibuat oleh para wartawan sendiri, dibuat yayasan BM Dia, kemudian dibayari langganan. Yang langganan siapa? Ya koran-koran di Indonesia, Ya, kira-kira gitu. Cak Bas, menarik sekali sebenarnya apa yang kita obrolkan sore ini. Jadi saya ingin memberi catatan sedikit bahwa apa yang disampaikan oleh Cak Bas ini dari sosok Adi Negoro, bahwa pelajaran bagi wartawan adalah konsistensi ya. Pertama konsisten, karena jangan beranggapan bahwa dengan menulis dengan tidak dengan konsisten tapi kita tidak idealis, dalam arti bahwa kita akan kesulitan. Banyak sekali saya kira wartawan teman-teman yang di luar yang merasa jadi wartawan tuh apa sih, tidak bikin kaya. Dia akhirnya putus asa, berubah profesi, dan ujungnya mereka berubah-ubah terus. Betul. Maka kita harus konsisten. Ya, Karena menjadi wartawan sebenarnya tidak boleh mengejar kekayaan. Iya, itu bukan udah kekayaan. akan keliru nanti Ya. itu. Yang kedua idealis, tentu ya, karena wartawan juga adalah guru bangsa sebenarnya, maka ya kita harus idealis. Jaga idealisme kita sebagai wartawan. Yang ketiga, kritis dan akurasi berita. Betul. Saya kira itu akurasi berita yang saat ini harus sangat ditekankan sekali sebagai wartawan. Saya kira itu, Mas, catatannya. Ya. Mungkin nanti lain kali kita berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama di podcast LPDS Circle. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.